Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Rista Sinta Agustin Manik, NIM 2248-2012-08, berasal dari kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu tentang nutraceutikal, yaitu ada 3 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kerusakan bahan pangan, yang ketiga mencegah kerusakan bahan pangan. Nah, kita akan masuk ke pendahuluan nutraceutikal. Istilah nutraceutikal berasal dari gabungan kata nutrisi dan pharmaceutical. Diperkenalkan oleh Stephen de Vries pada tahun 1980-an. Nutraceutikal merujuk pada bahan pangan baik alami maupun olahan yang memiliki manfaat kesehatan. Nah, pada tahun 1900-an, pabrik makanan Amerika Serikat menambah yodium ke dalam garam mencegah penyakit gondok. Nah, para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Maka dari itu, minat konsumen terhadap hubungan kesehatan meningkatkan informasi tentang nutraceutikal. Nutraceutikal di era postgenomik, yaitu fase setelah selesainya proyek Human Genome Project pada 2003, di mana fokus bergeser dari sekadar memetakan gen ke memahami fungsi gen, dan gen dipengaruhi oleh lingkungan dan nutrisi. Genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutikal dalam menjamarkan profil ekspresi gen secara global. Nah, di sini ada 3 faktor pengaruh kerja nutraceutikal dalam tubuh. Yang pertama yaitu faktor jenis kelamin, yang kedua usia, lingkungan, yang ketiga variabilitas dosis yang dikonsumsi. Fitokimia itu merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Nah, fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung warna terang karena mengandung kromofor. Nah, kromofor itu adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain, menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada sinar UV sinar tampak. Fitokimia itu akan saya bahas tentang karotenoid, yaitu senyawa ini memberikan warna kuning, oranye, dan merah pada banyak buah dan sayuran. Sekitar 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Nah, karotenoid ini larut dalam lemak atau minyak dan tidak larut dalam air. Contoh keraton yang banyak ditemukan adalah beta-karoton dan alfa-karoton yang dapat diubah menjadi retinol A ataupun vitamin A. Nah, beta-karoton merupakan suatu antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Nah, alfa-karoton adalah sejenis senyawa dalam buah-buahan dan sayuran berwarna sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel. Yang fitokimia yang selanjutnya yaitu likopen. Nah, bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Senyawa alami golongan karotenoid yang memberikan warna merah terang pada buah dan sayur seperti tomat, semangka, dan jamu merah. Nah, likopen ini memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat dari kemampuan beta-karoten dan 10 kali lipat dari kemampuan beta-tokorofel. Nah, berperan dalam sejumlah reaksi kimia yang dapat mencegah karsinogenesis dan ontogenesis dalam melindungi biomolekul penting untuk sel. Nah, likopen ini berperan sebagai antioksidan kuat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan prostat dan kulit. Nah, itu fitokimia yang lagi saya akan bahas yaitu lutein adalah senyawa alami dari golongan karotenoid atau sanpofil, perannya dalam menjaga kesehatan makan. Sumber alaminya yaitu bayam dan kangkung. Yang kedua yaitu zeaxanthin yang adalah senyawa karotenoid alami yang berperan sebagai antioksidan kuat serta menjaga kesehatan mata, yaitu sumber alaminya dari jagung, paprika, kuning telur, bayam, brokoli. Dan yang ketiga yaitu astaxanthin, senyawa alami golongan karotenoid yang dikenal sebagai antioksidan kuat, bahkan lebih kuat dari vitamin C, E, dan beta-karoten. Sumber alaminya itu udang, lobster, kepiting, ikan salmon. Nah, kita akan membahas tentang kerusakan bahan pangan. Rusak itu adalah penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan dan makanan adalah jenis bahan pangan dan kondisi lingkungan. Nah, 3 klasifikasi berdasarkan laju kerusakan. Yang pertama, bahan pangan mudah rusak. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak. Yang ketiga, bahan pangan tidak mudah rusak. Kerusakan bahan pangan itu dari tanda kerusakannya yaitu perubahan warna, perubahan rasa, perubahan tekstur, perubahan aroma. Nah, jenis kerusakannya yaitu kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, kerusakan mikrobiologis. Nah, yang ketiga penyebab kerusakan yaitu ada suhu, udara, waktu, penyimpanan, pertumbuhan mikroba, dan aktivitas enzim.
Nah, mencegah kerusakan bahan alam yaitu ada 3. Yang pertama, pengawetan suhu tinggi, yaitu metode untuk memperpanjang umur simpan bahan alam dengan cara memanaskan bahan pada suhu tertentu guna membunuh mikroorganisme. Beberapa metode yang digunakan yaitu canning atau pengalengan, blazing atau pengukusan, pasteurisasi atau pemanasan. Nah, yang kedua yaitu pengawetan kimia, itu menjaga kestabilan dan mencegah kerusakan bahan alam dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga yaitu pemanasan, yaitu dengan metode dengan tujuan menonaktifkan enzim membunuh mikroorganisme. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak.